Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mulai mengembangkan teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR sebagai upaya memitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, cara teknologi VR dan AR tersebut yakni dengan menyimulasikan berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, hingga tsunami, termasuk cara menyelamatkan diri saat adanya malapetaka. Simulasi-simulasi tersebut nantinya dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran resiko bencana dan mengoptimalkan sistem evakuasi. Simulasi mitigasi bencana melalui teknologi VR dan AR merupakan bagian dari metode edukasi yang dikembangkan BNPB bekerja sama dengan World Bank Data. Metode edukasi yang telah dikembangkan oleh BNPB dengan bekerja sama dengan World Bank. Sebelumnya BNPB sendiri itu sudah punya diorama, sama seperti halnya yang punya Aceh di Museum Aceh. Ketika orang datang kita bisa menjelaskan, tetapi ketika kita hanya melihat statik objek, kemudian sensenya kan tidak muncul. Nah, dari perangkat ini ada VR, ada virtual reality, ada augmented reality. Itu sebenarnya mengajak si pengunjung ini untuk bisa merasakan situasinya meskipun secara virtual. Ketika terjadi gempa, terjadi tsunami, dia harus ngapain? Sampai dia lari itu ada virtualnya, ada visualnya di depan mata dia. Nah, ini sebenarnya untuk tujuan edukasi ke anak-anak usia sekolah ini mungkin lebih cepat masuk ke dalam alam bawah sadarnya mereka karena pengalaman baru, visualisasi yang baru. Karena kita tahu anak-anak itu ada yang visual, ada yang visual, ada yang kognitif dan seterusnya. Nah, mencobakan atau memvisualisasikan pengalaman pada kondisi yang sebenarnya mesti dunia virtual, secara virtual, itu kita harapkan bisa memberikan sense lebih kepada anak-anak usia sekolah sehingga pengalaman ini bisa menjadi referensi buat mereka mengambil keputusan pada saat darurat tentunya, pada saat kondisi sebenarnya. Karena itu yang kita sebut dengan heuristik dalam sisi psikologisnya. Heuristik ini adalah pengalaman-pengalaman yang didapat secara pribadi yang kemudian bisa di-recall pada situasi. Di samping itu, pengembangan teknologi VR dan AR untuk simulasi bencana juga bagian dari program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP atau Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia. Teknologi VR dan AR ini tidak digunakan pada saat adanya satu kejadian, melainkan hanya untuk simulasi dan edukasi bagi siswa sekolah serta masyarakat pada umumnya. Saat ini penerapan teknologi tersebut baru hanya diproyeksikan untuk 5 provinsi, di antaranya Maluku, Bali, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah, di mana daerah-daerah ini dianggap masih rentan terhadap bencana. Sementara untuk daerah lainnya termasuk Aceh bakal dipertimbangkan lebih lanjut sesuai kondisi pendanaan dan alokasi anggaran. Dalam suatu saat ini kita lakukan untuk 5 provinsi, 5 lokasi, dan sehingga tidak hanya di BNPB pusat punya perangkat seperti ini, tapi juga di daerah-daerah yang kita anggap rentan terhadap bencana tsunami, sehingga membutuhkan metode-metode atau perangkat-perangkat edukasi seperti daerah yang daerah Maluku, Bali, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Ini daerah-daerah yang kita sedang hangat isu megatrust yang ini juga. Sebenarnya BNPB dalam konteks proyek analisis risiko kesiapsiagaan masyarakat itu bersama dengan World Bank itu menjadikan lokasi proyek ini di 182 desa, hampir di seluruh kawasan segmen megatrust di Indonesia. Untuk Aceh sendiri apakah kemungkinan bakal di nanti kita akan pertimbangkan sekiranya nanti ada tambahan pendanaan atau kemungkinan ada alokasi anggaran lain. Pasti kita harapkan tidak hanya Aceh ya, daerah-daerah yang rawan tsunami kita harapkan bisa dilengkapi dengan langkah Indonesia. Untuk sasaran dari alat ini Pak, apakah hanya sebatas untuk siswa atau juga untuk ini sebenarnya semuanya bisa
merasakan pengalaman secara kedua. Jadi tidak hanya anak usia sekolah, bahkan orang dewasa, bahkan lansia pun bisa mendapatkan manfaat dari alat itu. Tetapi secara rutin misalnya kita harapkan yang nantinya akan secara terus dan secara berkelanjutan bisa meneruskan ini, kita harapkan ini bisa dimulai dari anak usia sekolah. Alat ini Pak mungkin kita biasanya dengan siapa sih yang menggunakan alat ini? Worldbank atau dengan perusahaan luar negeri? Perusahaannya ada di Dalam negeri. karena kita harapkan memang dari proyek ini kita bisa mengembangkan karya-karya dalam negeri. Nah Pak, untuk penempatan alat ini nanti apakah akan diperbantukan untuk setiap sekolah punya satu atau memang punya satu tempat khusus yang memang menjadi pusat edukasi? Di tingkat provinsi. Karena malai cukup kita bertahap. Artinya setiap provinsi mungkin misalnya dia ada alat itu 2 atau bagaimana Pak? Mungkin jumlahnya Satu unit. satu unit untuk provinsi gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.